Oke. Secara garis besar itu PKWT itu perjanjian antara si pemberi kerja dengan si pekerja. Jadi mungkin lebih ke arah kami membahasnya tentang kontrak kerja yang baru-baru ini terjadi diresmikan dalam hukum ketenaga kerjaan atau undang-undang cipta kerja. Oke, kontrak dalam hukum ya. Emang sekarang yang terbaru ini ada batas waktunya kontraknya? Iya. Itu berapa? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Kayak P3K ya? Iya, P3K. Yang selalu diupdate terus 5 tahun ya? Begitu? Berarti P3K itu termasuk PKWT atau gimana? Kalau dalam kontrak kerja ya Kak, sistemnya itu masih termasuk ke dalam PKWT itu Kak. Oke, jadi kalau misalnya kita contohkan pekerja yang PKWT itu seperti buruh ya? Seperti buruh mungkin, atau dalam hal ini bisa apapun lah Kak, pekerjaan bukan hanya buruh, mungkin seperti saya mengikat atau memberi kerja kepada orang lain dalam sistem kerjanya itu saya dengan adanya kontraknya Kak. Oke. Jadi nggak perlu license resmi, sebenarnya sistem kerjanya bisa kita lihat ya apakah dia PKWT atau PKWTT. Wah, ini ada perbedaan berarti dari PKWT dengan PKWTT ya. Kalau menurut Isan apa perbedaannya? Perbedaannya itu kalau PKWT ini kan sistem kontrak gitu. Jadi nggak mengikat gitu, ada pekerja dengan perusahaan gitu. Mengikatnya ini cuma sebatas kontraknya doang. Kalau PKWTT ini mengikat gitu dengan perusahaannya, itu sih bedanya. Oke, berarti intinya dari masa bekerja ya? Iya, benar. Kontrak masa kerjanya. Kalau misalnya PKWT itu pakai waktu tertentu, tapi kalau misalnya PKWTT itu tidak pakai waktu tertentu. Iya, bisa bilang karyawan tetap gitulah, pekerja tetap. Karyawan tetap ya. Kalau misalnya di perusahaan juga itu ada ya? Ada. Oke. Seandainya kalau kita lihat pekerja sekarang tuh kan banyak jenis-jenisnya ya? Iya, benar. Kalau misalnya pekerja harian atau pekerja lepas, itu tuh masuk nggak sih ke sistem PKWT atau gimana? Menurut Isan? Ya mungkin Farhan juga bisa bantu. Kalau menurut saya pribadi ya Kak, itu termasuk sih Kak. Karena dia ada jangka waktunya yang di ini. Mungkin tidak secara tertulis, namun secara lisan itu udah termasuk kan. Misalkan kita bangun rumah nih Kak. Ya. Kita borongan, kita kasih upas, kita perharinya ya. Perharinya segini, itu kan udah termasuk Kak. Oke. Itu termasuk ke PKWT ya. Oke, kalau misalnya dilihat berarti macam-macam PKWT ini banyak ya? Ada beberapa jenis ya? Iya. Itu apa aja Isan? Mungkin bisa disampaikan. Untuk macam-macam PKWT ini yang harus kita ketahui, yang pertama itu ada pekerja sekali selesai gitu. Nah, maksudnya ini PKWT ini pekerja selesai ini bersifat sementara gitu. Dalam arti batas PKWT itu selama 3 tahun. Batas pembaruan PKWT ini ketika masa kerja belum selesai gitu selama 30 hari dari berakhirnya masa PKWT. Nah, jika pekerja tersebut sudah selesai tapi sebelum masa pekerja berakhir, maka tersebut tidak menjadi masalah gitu. Nah, terus yang kedua ini ada pekerja yang bersifat musiman gitu. Perjanjian kerja ini berkait pekerja bersifat harian atau musiman gitu. Pekerja yang bersifat ini bergantung pada cuaca atau musim gitu. Untuk jenis PKWT ini pekerja atau pengusaha ini nggak boleh melakukan perbaruan. Nah, yang ketiga ini ada pekerja yang berhubungan dengan produk terbaru. Perjanjian pekerja ini dilakukan bekerja di dalam sektor usaha yang berhubungan pada barang-barang baru atau produk yang masih dalam proses penjajahan atau pembuatan. Nah, yang terakhir ini ada pekerja harian atau lepas gitu. Perjanjian kerja ini yang dilakukan ketentuan pekerja dari 21 hari dalam 1 bulan. Jika bekerja ini dalam 21 hari atau 3 bulan, maka pekerja harian lepas ini berubah menjadi PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
Oke, kalau Begitu. dari penjelasan Ihsan sih berarti ada 4 ya, Ya, 4 ada macam atau jenis dari PKWT ya. Iya, benar. Sebenarnya kalau di Indonesia ini cuma 4 atau sebenarnya ada lebih? Cuman kalian ambil secara umumnya aja. Yang secara umumnya yang saya ambil sih 4 aja, baru 4 aja ya. Ya, Oke. perlu diketahui nih. Tapi aku penasaran nih dengan yang nomor 2, pekerja yang bersifat musiman. Katanya sesuai dengan cuaca. Emang kira-kira ada pekerja yang seperti itu? Contohnya seperti apa sih? Mungkin Ihsan bisa jelaskan atau Farhan nih boleh membantu. Di sini mungkin kayak kita ngambil di luar negeri ya kak ya, contohnya mungkin seperti kan kalau di Indo kan cuma ada 2 musim kan, Iya. jadi kita ambil yang musim Dinginnya, iya yang ada saljunya. yang ada musim, yang ada 4 musim kak. Oke. Kalau menurut saya kak seperti petani gitu kak. Jadi dia kan memang pekerjaannya itu kan Tergantung musim ya. iya, musim panen. Kalau bekerja kan panennya pas masa panen. Walaupun tidak masa panen tetap bekerja juga kak. Oke. Tapi kalau untuk yang resminya mungkin sebagai karyawan perusahaan gitu kak. Dia dikontrak sampai musim semi misalnya. Oke. Setelah musim semi habis itu dia tidak Selesai. dikontrak lagi, udah selesai. Mungkin seperti itu sih Kak, kurang lebih contohnya. Oke, itu ya beberapa jenis, karena biasanya kan kita kenal yang paling umum tuh pekerja harian lepas atau juga pekerja sekali selesai karena memang dikontrak gitu ya. Kalau misalnya dilihat dari sistem PKWT ini sebenarnya ada nggak sih kelebihannya? Kelebihannya dulu deh, abis itu kita bahas tentang kekurangannya. Kelebihannya ada sih Kak. Apa tuh? Pasti ada. Karena yang pertama itu kelebihannya itu perjanjian kontrak waktu itu para pekerja yang kepercayaannya lebih baik, jangka waktu dari perpanjangan yang sudah disetujui oleh pekerja dapat memikirkan rencana selanjutnya setelah waktu kerja. Sama sekali pekerja memiliki dinamika yang lain adalah untuk pengalaman yang dimiliki oleh pekerja sebelumnya. Jadi pekerja dapat menaikkan gaji sewa prosedur untuk memperpanjang kontrak kerja dalam di tempat yang sama atau berpindah ke tempat yang lain. Jadi di sini Kak saya singkat aja, mungkin untuk pekerja waktu tertentu ini Kak atau PKWT ini kelebihannya, misalkan kita bekerja di suatu perusahaan, dikontrak dan diputus, kita sudah ada pengalaman Kak di kantor sebelumnya. Jadi kita udah jika kita ingin melamar lagi di kantor yang lain, kita sudah memiliki pengalaman dan value kita tuh naik Kak, nilai dalam diri kita tuh naik. Jadi pendapatan pun atau gaji pun bisa dikondisikan gitu ya, karena tadi ada experience worknya. Oke, habis itu? Selanjutnya tuh Kak, mungkin kekurangannya efeknya nih Kak ya, efek dari PKWT ini adanya pengangguran yang meningkat seperti itu Kak. Jadi karena kita yang saya bilang tadi Kak, misalnya kita udah habis kontrak dan kita mau melamar lagi di experience yang lain, di bidang yang lain. Oh, di bidang yang lain, oke. Jadi itu kan experience-nya kan nggak sesuai sih Kak. Nggak sesuai dengan bidang sebelumnya. Jadi kita harus cari di kantor yang membutuhkan bidang kita yang sebelumnya itu Kak. Oh, aku paham. Maksudnya berarti skill yang sebelumnya yang kita punya itu jadinya berbeda ketika kita di perusahaan lain. Betul. Jadi kita belajar lagi ya, padahal nggak sebidang gitu. Oke. Itu kekurangannya. Selanjutnya? Selanjutnya itu kalau untuk saya, kenapa saya bilang banyak pengangguran, karena jumlah penduduk Indonesia yang di umur yang sudah dewasa ini Kak, kan semakin banyak. Apalagi kalau yang kayak sebentar lagi kan kami fresh graduate gitu kan, pasti makin banyak dong yang belum kerja dan belum mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi PKWT ini sebenarnya bisa sih Kak dibilang untuk menambah pengangguran. Oh, nambah pengangguran? Itu tidak juga. Dibilang untuk mengurangi pengangguran itu dibilang tidak juga. Berarti 50-50 ya? Iya. Oke, kalau menurut dari Ihsan sendiri nih, kekurangannya apalagi kira-kira? Kekurangannya ini biasa menyebabkan pekerja ini nggak dapat pesangon gitu.
pas kontraknya ini udah selesai. Oh gitu, bukannya Iya. biasanya pakai pesangon ya? Itu beda ya? Eh, Gimana? itu Karena setauku ya kalau misalnya orang kerja pakai kontrak, misalnya dia di kontrak 1 tahun nih, biasanya akan ada pesangon. Gitu. Menurut dari Isan, sepengetahuan Isan aja deh. Sistem PKWT atau dibantu dengan Farhan juga boleh. Oh, mungkin kalau dari saya Kak ya, Mm-mm. itu kalau urusan pesangon Kak itu tergantung kontrak kerjanya lagi. Oke. Kalau misalkan kontrak kerjanya yang kayak musiman itu kan kita kan setahu saya tuh Kak musiman itu kan per 6 bulan ya kalau di Indo. Jadi musim panas 6 bulan, musim gugur 6 bulan. Musim gugur Indonesia kan musim gugur. Iya ada. musim Ayo, hujan. hujan ya. Itu Oh, 6 hujan bulan. bener. Nah, jadi untuk yang PKWT itu kalau yang musiman ini mungkin bisa jadi tidak dapat pesangon, tapi tergantung lagi sama kontrak kerja. Di dalam kontrak kerjanya itu kalau sebagai contoh kayak gini Kak, misalkan saya kontrak Isan ya Kak, Mm-mm. dalam kantor saya, perusahaan saya yang saya miliki. Di dalam kontrak kerja itu Iya. secara tertulis saya bilang apabila kontrak sudah habis Mm-mm. maka tidak ada pesangon. Oke, kalau Ah. misalnya sudah tertulis di situ ya Sudah di kontraknya, berarti emang harus sesuai dengan perjanjian. Perjanjiannya itu Kak, misalkan memang ada dapat itu tuh berapa persen dapatnya Mm-mm. pesangonnya. Mungkin kalau kontraknya diputus baru dapat pesangon kali Kak. Maksud Isan itu seperti itu. Oke. Kontraknya diputus tidak sesuai dengan jadwal, tidak sesuai dengan apa yang telah dipersetujukan kedua belah pihak. Oke, berarti kalau misalnya dicari garis besarnya dari beberapa jenis PKWT ini ada yang mendapatkan pesangon, ada juga yang enggak ya, tergantung dari kontraknya, Betul. perjanjian kontraknya ya sekali lagi ya. Iya betul. Oke, jadi kalau misalnya kita mau kerja, memulai pengalaman baru di perusahaan baru, ya mesti dibaca kontraknya bagus-bagus gitu ya. Iya, Jangan sampai kita langsung keliru, ujung-ujungnya nyesal, ya enggak sih? Oke, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut nih teman Pro 2. Seandainya kamu punya banyak pertanyaan atau juga pendapat, boleh langsung aja sharing ke Pro 2 Batam ya. Bisa melalui SMS atau juga di WhatsApp di 0811691552 atau juga bisa melalui Instagram @pro2batam. Kamu DM aja langsung, nanti aku akan bacakan pendapat dari kamu. Nanti kita akan lanjutkan, kita dengerin dulu lagu dari Tiara Andini, Merasa Indah. gugup ya. San, kenapa? Gugup, San? Santai loh, San. Saatnya kita sudah kedatangan satu orang yang ditunggu-tunggu. Ini adalah wanita cantik. Ada Sela. Hai Sela. Halo Mbak Hana. Aduh, kenapa sih lama banget kamu datang? Kenapa telat? Mohon maaf, macet, hujan. Oh, macet hujan, alasan klise atau emang karena kerja? Kerja. Jujur aja. Oh, karena kerja ya. Jadi kerjanya agak susah. Oh gitu, ini jawaban paling jujur ya. Oke Sel, tadi kita udah ada di sesi pertama, kita udah ngebahas tentang apa sih itu PKWT dan macam-macamnya. Bahkan ternyata ada kelebihan dan juga kekurangan dari PKWT. Seperti yang tadi disampaikan oleh Farhan dan Isan ya. Kelebihannya itu ya karena memang tidak memiliki kewajiban ya. Kalau menurut Sela, kira-kira ada nggak sih kekurangan dan kelebihan dari PKWT ini? Kekurangan sama kelebihannya. Kira-kira ada lagi nggak yang mungkin harus dijelaskan lagi nih, menurut Sela? Sejauh ini sih kayaknya enggak ya. Kurang dan apa sih kelebihan dan kekurangannya? Udah pas ya seperti yang disampaikan oleh Farhan dan Isan ya. Oke, kalau misalnya menurut Sela sebenarnya PKWT ini harus nggak sih ditulis secara tulisan atau huruf Latin gitu? Secara ini kayak Tertulis, aduh, keren. pakai gitu. Ya benar. Sebenarnya secara lisan tuh udah boleh-boleh aja. Suatu perjanjian itu sudah dianggap sah hanya secara lisan. Namun itu ada kayak kekosongan hukumnya nantinya. Jadi karena secara lisan kita tuh nggak bisa nentuin perjanjian kontrak kerja ini sampai kapan. Terjadi itu freelance dalam per hari aja berlakunya. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya untuk memahami yang namanya PKWT ini. Betul banget Mbak. Yang pertama ya yang penting itu namanya sebuah perjanjian itu kan ada
pihak pembagi pekerjaan dan penerima pekerjaan di pengusaha dan pekerja. Itu harus Perhatikan untuk memahami PKWT selain dari kerjasama tadi antara perusahaan dengan si pekerja. Kalau menurut saya tuh mungkin ada 6 ya Kak faktor yang harus dilihat ya Kak. Apa tuh kira-kira dari nomor 1 dulu deh? Yang Karena pertama, banyak 6 ya. Oke. yang pertama itu mungkin dibatasi waktu atau selesai pekerjaan. Jadi PKWT itu memang harus ada waktunya Kak. Harus tertera di kontraknya juga ya. Iya. Oke, Jelas selanjutnya. lah waktunya itu sampai kapan. Yang kedua itu PHK demi hukum atau otomatis batal secara hukum sesuai dengan yang diperjanjikan, tidak harus melalui proses LPPH. Maksudnya di sini gimana nih? Kalau terjadi PHK, Jadi mungkin PHK-nya itu batal secara hukum Kak. Jadi misalkan di dalam kontrak kerja itu tertulis apabila si pekerja itu melakukan pelanggaran hukum, misalkan mencuri, otomatis kontrak kerjanya itu batal secara hukum Kak. oh oke, paham. Selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya itu PHK sesuai waktu yang telah ditentukan, tidak ada kewajiban bagi perusahaan membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja untuk karyawannya tersebut. Maksudnya di sini kayak mana? Jadi mungkin tidak tertulis, tidak ada kewajiban. Jadi untuk kontrak kerja itu boleh diberikan pesangon, boleh diberikan atau tidak diberikan pesangon. Tergantung dari kontraknya tadi. Oke, selanjutnya di poin keempat yang harus kita perhatikan dalam PKWT. Itu tidak ada masa percobaan Kak, jadi nggak ada trial. Oh, Biasa. kayak training ya? Iya, betul Training sekali. biasa 3 bulan. Berarti kalau misal PKWT nggak ada. Tidak ada masa trial. Tapi kalau misalnya diberlakukan nih, Diberlaku- secara diam-diam pakai training 3 bulan, kan bisa kan kayak gitu? Iya. ya balik lagi jadi kayak kontrak yang pertama itu, jadi kontrak kerjanya hanya 3 bulan, jadi kontraknya itu kan buat baru lagi untuk setahun ke depannya. Oh. Jadi kerjanya gitu. per kontrak kasarnya segitu. Oke. Selanjutnya? Selanjutnya itu ada perjanjian kerja itu harus secara tertulis. Oh, seperti yang tadi aku Indonesia. sampaikan ya. Berarti harus ada bukti secara tertulisnya. Ya itu biar misalkan ada perselisihan di antara pekerja dan pemberi kerja itu biar ada kekuatan hukum yang dikatakan Sienna tadi. Oke, dan yang terakhir, apalagi nih yang harus diperhatikan? Yang terakhir itu memang wajib dicatatkan di instansi ketenagakerjaan. Jadi biar ada perlindungan bagi si Pekerja. pekerja. Oh gitu ya, jadi itu dia teman Pro 2, ada 6 hal yang harus kita perhatikan untuk memahami PKWT. Jadi kalau misalnya kamu ingin melamar kerja, apalagi kamu mungkin fresh graduate, gak ngerti nih, nah kamu cari tahu aja dulu dan harus perhatikan 6 pokok tadi ya. Jangan sampai nyesal di akhirnya. Nah Farhan, aku mau tanya lebih lanjut lagi nih mengenai PKWT. Apa aja sih jenis atau sifat pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan PKWT ini? PKWT ini bisa diadain untuk pekerjaan yang jenis sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan yang didasari atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap dengan rincian sebagai berikut. Jadi kalau misalkan contohnya ya Kak ya. Ya. Misalkan yang kayak saya bilang itu kalau untuk yang pekerjaannya sudah selesai, wah seperti tukang bangunan, misalkan suatu rumah dia kan dikontrak secara borongan, Ya. dalam waktu tertulis itu kan lisan ya Kak, kontrak kerjanya otomatis antara mandor dengan si punya Tukang. rumah, sama si tukang ya. Ya. Jadi jika rumah ini selesai, barulah itu bisa digaji, mendapatkan upahnya, mungkin seperti itu ya Kak. Kalau menurut dari Isan sendiri nih, apalagi yang harus dilanjutkan dari jenis dan sifat pekerjaan yang diperbolehkan untuk PKWT? Silakan. Nah, Mungkin ada dasar undang-undangnya atau pasalnya gimana? ini ada. Di pasal 5 ayat 1 di PP nomor 35 tahun 2021 itu mengatur tentang PKWT berdasarkan jangka waktu. Nah, yang pertama ini pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu.
Nah, yang kedua ini ada pekerja yang bersifat musiman yang tadi Iya. yang tadi dijelasin. Nah, yang ketiga ini ada pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau perjajakan gitu. Nah, yang kedua ini ada pasal 5 ayat 2 di PP 35 tahun 2021 itu mengatur PKWT ini berdasarkan selesai suatu pekerjaan tertentu. Yang pertama itu pekerjaan yang hanya sekali selesai gitu. Dan yang kedua ini ada pekerjaan sementara yang bersifat sementara. Nah, ini ada di pasal ketiganya itu ya di pasal 5 ayat ketiga dan pasal 10 ayat 1 PP 35 tahun 2021. Di sini menyebutkan bahwa PKWT ini dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya ini bersifat tidak tetap gitu, berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam waktu tertentu dan volume pekerjaannya ini serta pembayaran upah atau upah pekerja atau buruh ini berdasarkan kehadirannya seperti pekerja harian tadi. Oke, jadi kalau misalnya kita compare, tadi kan kita bahas tentang jenis-jenisnya ya PKWT ya. Iya. Ternyata pekerja dan juga perusahaan terkait itu juga dilindungi melalui undang-undang ya, seperti ya pasal-pasal yang tadi sudah disampaikan oleh Isan, benar nggak? Iya, benar. Oke, Sel, mau nanya dong aku, sebenarnya kalau misalnya pekerja kontrak atau PKWT, bisa nggak sih mereka tuh mendapatkan kesempatan untuk menjadi permanen gitu? Untuk pekerja kontrak biasanya sih nggak bisa ya, karena tuh ada sekarang dari awal itu sudah terikat dengan kontrak karyawan tidak tetap ya. Kemudian juga pada pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 2021 menegaskan untuk dilarangnya pekerja dengan kontrak PKWT untuk bekerja secara permanen atau tetap. Jika memang mumpuni untuk selalu stay di satu perusahaan tersebut, dianjurkan untuk menyelesaikan kontrak PKWT terlebih dahulu, kemudian diberi jeda 1 bulan atau 2 bulan, barulah dimulai lagi kontrak baru jika ingin bekerjakan menjadi pegawai kontrak. Oke. Jadi kontraknya beda lagi, diganti lagi. Jadi harus selesaikan dulu PKWT-nya ya, baru bisa kontrak permanen. Betul. Kalau misalnya di Indonesia atau lebih include-nya Batam deh, ini terjadi nggak sih? Menurut dari Sela, pandangan Sela sendiri deh. Pada kenyataannya ya di lapangan tuh gak luput dari perselisihan. Misalnya si pekerjanya udah ngerasa nih 1 tahun atau 2 kali ganti kontrak, pengen nih kayaknya tahun depan permanen. Yep. Tapi si perusahaan nengok kinerjanya lagi 1 tahun 2 tahun yang sudah lampau sudah terjadi, mengumpulkan data untuk selamanya di sini atau secara permanen itu di sini. Jika memang tidak, akan diberi seringnya sih terjadi tuh dibilang cuti dulu aja. Nanti setelah sebulan 2 bulan, jika dilihat kinerja kurang bagus dan enakan kita hire fresh graduate yang lebih pintar, yang lebih mumpuni untuk pekerjaan kita deh gitu, daripada manggil yang lama. Biasanya nggak dipanggil lagi. Oke, kenyataannya tidak seperti yang tertulis gitu ya. Kan dia masih direview lagi, mumpuni nggak ya, balik lagi perusahaan tuh jadi untung-untung nggak ya buat kita dengan kinerja yang lama-lama kemarin begitu. Berarti mereka juga akan review selama kita bekerja di perusahaan itu ya, untuk menjadi pegawai atau karyawan kontraknya ya. Betul. Oke. Biasanya training lagi tuh, kalau mau jadi permanen, training lagi, dikirim lagi ke perusahaan, ke lembaga yang mereka kerjasama untuk training lagi untuk jadi karyawan permanen. Terus biasanya kasarnya kayak naik jabatan gitu. Oke. Tapi kalau kenyataannya kita lihat banyak ya di perusahaan-perusahaan ini, dia dibilang karyawan permanen, tapi bisa juga loh dipecat. Itu gimana? Atau di PHK ya? Itu kenapa terjadi? Acap kali itu terjadi karena misalnya ada suatu force major misalnya. Kalau perusahaan ini ngalamin kepailitan. Oke, atau kebangkrutan ya? Betul, balik lagi misalnya dia ngelakuin tindak pidana atau tindak-tindak kejahatan yang melanggar undang-undang yang sudah tercatat di PKWT mereka tadi itu tersebut. Begitu, permanen tuh nggak selamanya, kasarnya sih gitu. Iya bener, padahal kalimatnya permanen gitu ya. Itu udah harapan-harapan orang-orang semua yang kerja di perusahaan. Sebelum permanen aja bisa agak hilang gitu. Iya, apalagi yang kayak gini ya. Oke, Sel, aku mau lanjutkan. Kira-kira nih, ada nggak sih syarat untuk bisa mempekerjakan pekerja secara kontrak atau PKWT? Kira-kira menurut kamu?
syarat biar dikerjain jadi karyawan kontrak gitu ya. Itu adakah aturan pasalnya atau gimana menurut sepengetahuan kalian? Mungkin Farhan atau juga Isan bisa loh membantu pertanyaan ini ya. Ya, Isan. Gak apa-apa, santai aja. Bisa. Parah. Oke, ini oper-operan ya, kayak oper bola gitu. Oke, silakan Farhan. Jadi Kak, syaratnya itu mungkin cuma ada 2 ya Kak ya. Ya. PKWT itu dicatatkan oleh pengusaha pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan secara dari paling lama 3 hari kerja sejak penandatanganan PKWT. Jadi emang itu apabila kita melakukan PKWT itu setelah 3 hari itu wajib langsung dioper ke dinas tenaga kerja Kak. Oke, harus dilaporkan begitu ya. Betul. Oke, selanjutnya Itu dalam pencatatan PKWT secara daring belum tersedia, maka pencatatan PKWT dilakukan oleh pengusaha secara tertulis di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota paling lama 7 hari sejak penandatanganan PKWT. Jadi apabila ini kan yang pertama daring ya Kak, bisa lewat online ya. untuk zaman sekarang atau udah dari dulu nih? Ini kan yang kita ambil ini hukum ketenagakerjaan yang baru. Oh, oke, yang baru. Siap. Kerja baru. Kalau udah yang lama mungkin masih sama, beda-beda sedikit aja Kak. Iya. Kalau dari ini kan cuma 3 hari kerja lewat online, kita tinggal daftar, tinggal masukkan dokumen, itu cuma 3 hari kerja. Dan untuk yang apabila dari tidak bisa online, offline itu datang ke Disnaker. Yep. Itu jangka waktunya tuh sejak 7 hari kerja. Jadi apabila kita udah menandatangani kontrak, itu wajib langsung langsung dibawa ke dinas Disnaker tadi, dinas ketenagakerjaan tadi. Kenapa kita harus melaporkan ke Disnaker sih? Karena ini adalah badan pemerintah yang melindungi pekerja dan si pengusahanya Kak. Jadi apabila ada perselisihan di antara mereka itu wajib ke Disnaker dulu Kak sebelum dibawa ke ranah hukum selanjutnya. Jadi apabila Disnaker memang bisa ibaratnya tuh kayak tanggung jawab pekerja dan pengusahanya itu Disnaker Kak. Gitu. Isan gimana? Setuju nggak sih dengan kalimat dari Farhan penjelasannya bahwa harus kita sampaikan dulu nih ke Disnaker untuk menjadi persyaratan ya terhadap PKWT? Gimana? Ya, setuju sih. Setuju ya? Ya, setuju. Gak ada penjelasan lain? Kalau dari saya sudah cukup. Oke. Nah, Sel, kalau misalnya dibilang durasi waktu PKWT, berapa lama sih kira-kira? Baik mungkin lebih ke karena ini kan jenis PKWT, ini jenis jangka waktu di PKWT itu ada berapa sih gitu ya? Ada beberapa. Yang pertama itu berdasarkan jangka waktu berlaku selama maksimal 5 tahun. Jadi kontraknya bisa diperpanjang beberapa kali apabila proyeknya itu belum selesai. Dan yang kedua itu bisa didasarkan dari kesepakatan para pihak. Misalnya dari awal kita sepakat kamu 1,5 tahun aja, nanti 1,5 tahun kalau proyeknya masih ada kita lanjut. Yang ketiga bisa dengan jenis sifatnya. Biasa kalau yang sifat-sifat ini lebih kayak kerja kapal, kerja proyek-proyek kapal itu kan itu kan ya itu ikut kalau kapal udah selesai ya selesai kerjaannya. Cukup sekali 3 aja dari sifat waktunya ya. Dari maksimal 5 tahun, kemudian dengan sesuai dengan kesepakatan si pemberi pekerjaan dengan yang bekerja begitu. Oke. Jadi kalau misalnya itu kan untuk WNI. Kalau WNA gimana kira-kira? Bisa nggak sih dia mengikuti perjanjian kerja waktu tertentu gitu? Untuk WNA ya, coba Abang Iksan boleh dibantu. WNA bisa nggak sih ikutan kerja di Batam pakai kontrak Indonesia? Ada pasalnya nggak sih kira-kira? Gitu. Most pasti ada sih, karena ada hukum internasionalnya gitu. Ya. Boleh sampaikan mungkin? Kalau menurut saya ya Kak, ini saya secara pribadi aja Kak ya. Mungkin boleh. belum secara hukum. Kalau menurut saya Kak, kalau untuk saya mempekerjakan WNA
di dalam suatu perusahaan, kita anggaplah si pekerja ini imigran dari Amerika, negara-negara lainnya lah pokoknya ya. negara Amerika, dan saya Indonesia yang mempekerjakan dia sebagai pekerja saya di suatu perusahaan saya. Dan itu sistemnya tuh kita memakai sistem, mungkin untuk perselisihan ya Kak ya, untuk suatu perselisihan kita memakai hukum internasional tadi yang dikatakan Sila tadi, karena emang kalau kedua belah pihak atau kedua belah negara berselisih itu memang harus memakai hukum internasional. Berarti ada ya, tercantum ya untuk Tapi undang-undang. biasanya kalau WNA bekerja di satu perusahaan di Batam, biasanya ikutnya ke perjanjian si perusahaan dengan si itu kedua belah pihak aja. Oke. Tapi kan tawar menawar Kesepakatan bersama ya. Betul. Oke. Nah, kita ke topiknya, hak dan kewajiban pekerja PKWT. Boleh disampaikan dulu nih, haknya PKWT ini apa? Sel, silakan. Karyawan kontrak ya. Apa aja yang didapatkan melalui hak ya? Yang pertama pasti mendapatkan upah sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan setiap bulannya atau per minggunya. Oke. Kemudian hak pesangon sebagai kompensasi bila terkena PHK. Itu mostly jarang didapetin loh Kak. Kalau kita di PHK pasti pesangon itu jarang dikasih. Jadi gitu. tuh nanti kalau kita ngelamar kerja atau bertanya, ini kalau kita kena PHK ada pesangonnya nggak gitu. Jarang banget perusahaan perhatiin, karena mungkin yang ngiranya karyawannya nggak ngeh ada hak pesangon jika di PHK gitu. Ini cuma perusahaan-perusahaan besar aja sih, kayak yang kuning itu berlaku itu. Berlaku ya. Terus kalau kayak gitu kita bisa ngadu nggak sih? Ngadunya ke Disnaker jadinya. Oke. Jadi Disnaker itu tempat berpulang para karyawan yang tidak mendapatkan haknya. Oh gitu ya. Misalnya kita digaji di bawah UMK, padahal jadinya di UMK. UMK. Bisa kita aduin ya. Bisa ngadu, nanti si Disnakernya bakalan kayak survei dulu ke perusahaan dan nanya-nanya ke HRD-nya, benar nggak ini gitu. Oke. Selanjutnya apalagi kira-kira haknya? Kalau misalnya kontraknya diperpanjang nih, terus si karyawan ini tuh bisa boleh menerima kompensasi saat menerima kontraknya selesai. Oke. Tapi kompensasinya itu hanya berlaku untuk pekerja dalam negeri. Jadi kalau untuk orang luar nggak ada kompensasi. Jadi dia dapatnya apa yang diperjanjikan di kontrak pertama tadi kedua belah pihak. Oke gitu. Ada perbedaannya ya sebenarnya ya. Kadang juga orang luar gajinya lebih gede daripada orang dalam negeri. Ya juga sih, dari kurs rupiah aja udah berbeda gitu ya. Oke, selanjutnya kira-kira apa lagi nih haknya? Ya misalnya salah satu pihak itu mengakhiri pekerjaannya sebelum jangka waktu. Misalnya aku dikontrak 1 tahun, ternyata di 6 bulan akunya mau nikah, terus suami nggak bolehin kerja, jadi aku harus resign. Jadi biasanya sih one month notice ya, jadi 1 bulan sebelumnya ngajuin surat resign. Terus sebenarnya berhak dapat kompensasi, tapi karena kesalahan sendiri, mungkin lebih ke banyak orang tuh tahu diri udah resign, minta hak kompensasi kayaknya enggak deh gitu. Tapi sebenarnya kalau minta boleh. HRD itu pinter-pinter loh. Oke, berarti tergantung lagi ya, tergantung dari perusahaannya juga, terus dari kitanya juga. Berani nggak bertanya seperti itu ya? Oke, abis itu? Yang terakhir nih, karyawan tuh nggak boleh ngikutin masa percobaan kerja. Mungkin itu yang tadi training 3 bulan itu ya. Mungkin training 3 bulan tuh suatu cara untuk perusahaan ngeliat nih bagus nggak sih karyawan sebenarnya gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya kita sebagai karyawan tuh boleh lebih bilang, saya maunya kontrak langsung setahun gitu, nggak mau pakai training, saya bagus kok kerja. Balik lagi, kita percaya diri nggak untuk diri kita meyakinkan kalau kita tuh beneran bagus. Benar, saat wawancaranya juga ya meyakinkan si perusahaan itu ya. Oke. Terus selain haknya, pekerja PKWT juga harus dong merhatiin kewajibannya kan. Yes. Yang pasti kalau sebagai karyawan tuh kerjanya harus bagus ya. Iya dong, kinerja harus bagus karena memang itu jadi penilaian di perusahaan. Tanggung jawab juga. Iya, benar. Tanggung jawab kita tuh ya saat kita dalam kontrak, tanggung jawab selama 1 tahun kita harus kerja dengan benar-benar dan jangan ngerugiin perusahaan. Karena kita udah di kong gaji segini dengan kinerja seperti ini. Terus pastinya semua perusahaan tuh punya peraturan masing-masing. Misalnya nih kalau di mall-mall, saya sebagai mantan karyawan mall,
biasanya nggak boleh tuh misalnya tatoan, tapi ada beberapa yang boleh, Boleh. beberapa outlet yang boleh kan. Ya kita harus ngikutin, mungkin ditutup dengan seragamnya, nutupin tatonya gitu. Atau mungkin nggak boleh nih rambutnya warna hijau Dicat neon atau enggak? gitu. Oh, bener-bener. Jadi kita harus ngurut sebagai karyawan. Yes, bener banget ya. Kalau menurut Isan lagi nih, kan tadi kan udah dipaparkan beberapa hak untuk pekerja PKWT. Nah, kalau kewajibannya kira-kira apa sih supaya hak dan kewajiban ini selaras gitu? Nah, kewajiban ini yang saya pahami itu ada 3. Yang pertama itu bekerja sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian. Ya. Nah, ini pekerja ini harus bekerja gitu dengan jangka waktu yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Yap. Nah, yang kedua ini mengikuti aturan perusahaan secara menyeluruh meski bukan pegawai tetap. Kayak yang dibilang Stella tadi ya, kalau Ya. misalnya ada aturan gak boleh bertato atau apa gitu ya, ya harus diikutin. Selanjutnya apa lagi kira-kira? Nah, yang terakhir ini adalah kewajiban lain yang disepakati antara pekerja dengan pemberi kerja atau perusahaan gitu, sesuai dengan perjanjian kerja mereka atau kontrak tersebut. Jadi itu 3 kewajiban yang kamu ketahui ya, Iya. mengenai pekerja PKWT. Farhan, gimana kira-kira seandainya hak dan kewajiban ini tidak seimbang? Apa yang terjadi? Kalau ini untuk hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi ya Kak? Ya, mungkin haknya terpenuhi, kewajibannya enggak atau sebaliknya. Oke. Ya, kita ambil yang misalkan yang haknya terpenuhi tapi kewajibannya tidak ya Kak. Ya. Jadi apabila suatu perusahaan merasa dirugikan oleh si pekerja, itu bisa langsung ngadu ke Disnaker Kak. Jadi mungkin dia bisa ngasih surat ini dulu, SP dulu ke si pekerja. Apabila tidak bisa, sudah sampai 3 kali kan, perusahaan itu tidak boleh langsung memecat Mecat dia langsung. apabila kontraknya itu kan sudah tertulis kan Kak. Ada prosedurnya lah dia. Ah. Oke. Terus kita tuh emang harus ke Disnaker dulu Kak. Disnaker, biar Disnaker yang ambil alih. Iya, Disnaker. Jadi emang ada prosedurnya Kak. Emang tidak bisa langsung satu sama lain itu memecat atau Oke. mengundurkan diri. Nah, misalkan yang tadi kan kewajibannya sudah kita penuhi, hak kita tidak dapat. Nah, si pekerja ini juga harus ngomong dulu sama si perusahaannya. Misalkan hak pesangonnya tidak ada tertulis. Terus misalkan haknya yang lain, lah contohnya tuh jam kerja lembur tidak tertulis kan Kak. Biasanya kan jam kerja cuma normal, Ya. disuruh lembur, tidak Oke ada ya. tambahan. Nah itu bukan berjalan cuma 1-2 hari tuh, berjalannya sebulan 2 bulan. Itu kita bisa bilang sama si perusahaannya itu untuk kerja lemburnya ini bisa Seperti apa upahnya ya? upahnya di bagiannya. Nah apabila tidak dapat, mungkin kita bisa ngadu lagi ke Disnaker Kak, untuk menjadi sebuah Pertimbangannya. orang ketiga lah Kak, mediasi antara perusahaan bekerja sama ya orang ketiga sebagai mediator sih Kak. Oke, paham. Tapi nggak terasa ya, udah hampir 1 jam loh kita ngobrol. Nah untuk Stella sendiri nih, kira-kira ada nggak sih kesimpulan untuk topik kita hari ini mengenai hak dan kewajiban PKWT? Silakan, secara singkat aja. Secara singkat ya, mungkin sebagai saya juga kan karyawan nih pernah. Ya. Kita tuh harus paham bahwa kita dan pemberi pengusaha itu haknya tuh setara. Kita tuh dan gak ada yang lebih tinggi. Mungkin karena si perusahaan yang punya uang, jadi kita ngerasa kita tuh di bawahnya gitu. Padahal enggak, kita secara individual, secara hukum, pemberi pekerjaan dan yang bekerja itu setara di badan hukum. Jadi jika ada hal-hal yang dirasakan kurang atau kurang baik di diri pekerja, sebaiknya diusahakan dibicarakan dulu dengan HRD-nya atau dengan ownernya, barulah kita bisa mungkin ke tahap mediasi, atau jika keterlaluan kita bisa ke jalan meja hukum gitu. Oke. Kalau menurut dari Farhan? Kalau dari saya sih Kak, mungkin sedikit aja Kak. Jadi misalkan apabila ada perselisihan di antara si pemberi pekerja atau si pekerja, itu harus diselesaikan secara internal dulu Kak, baru menjadi eksternal seperti yang dibilang Sheila.
Terus untuk PKWT ini penting secara tertulis Kak daripada secara lisan, harus jelas karena orang-orang zaman sekarang tahu lah Kak kan gimana kan menipu, ada yang menipu, ada yang bilang Sampaiannya seperti ini tapi iya. pemahaman kita beda lagi gitu ya. Kalau mau lisan minimal ada saksi, ada rekaman bukti, biar enak kita bawa ke Jalur hukum seandainya terjadi sesuatu ya. Betul. Oke, kalau Ihsan sendiri closing statementnya mengenai topik hari ini silakan. Gak apa, sedikit aja, singkat. Kalau saya sudah sudah jelasin juga sama Oke, rekan-rekan pokoknya yang- namanya tim saling melengkapi ya. Oke, teman Pro 2, thank you banget nih untuk obrolan di sore hari ini, kamu sudah menemani. Dan thank you banget untuk ketiga narasumber kita yang sudah ngobrol bareng di Pro 2 Batam ya. Ada Farhan, Ihsan dan juga Sela. Pokoknya sukses ya untuk sekolahnya. Semoga skripsinya cepat-cepat selesai. Oke, teman Pro 2, aku mau kasih tahu kamu bahwa azan maghrib akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18:09 waktu Indonesia Barat. Jadi kamu bisa bersiap-siap dari sekarang. Hanasib yang bertugas pamit undur diri. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.